Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Suci Adita dengan nomor induk mahasiswa 2072300111 dari kelas 6B Tetris Biologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana, yang dimana materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Materi ini sangat penting karena sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami terlebih dahulu apa itu administrasi. Administrasi berasal dari kata ad dan ministrer yang berarti melayani atau membantu. Jadi, administrasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk mengatur, mengarahkan, dan melayani agar tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Dalam konteks pendidikan, administrasi ini berarti proses pengelolaan seluruh sumber daya, baik manusia maupun fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari sarana dan prasarana. Nah, yang pertama sarana. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku, meja, kursi, dan juga alat peraga. Nah, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan juga lapangan sekolah. Nah, jadi keduanya ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Nah, administrasi sarana dan prasarana ini adalah seluruh proses pengelolaan fasilitas pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Nah, adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana antara lain, yang pertama, untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi penggunaan fasilitas. Yang ketiga, menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap baik. Nah, tujuan yang keempat, untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada siswa. Nah, dengan pengelolaan yang baik, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan berjalan lebih optimal. Nah, lalu bagaimana sih proses atau tahapan administrasi sarana dan prasarana ini? Nah, jadi dalam pelaksanaannya, administrasi sarana dan prasarana ini dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini, kita menentukan kebutuhan sarana dan juga prasarana berdasarkan tujuan dari pembelajaran di sekolah. Nah, tahap yang kedua, ini mengenai analisis kebutuhan. Nah, di sini kita menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jumlah siswa, kondisi sekolah, dan juga prioritas. Lalu yang ketiga ada pengadaan. Nah, pengadaan di sini berarti menyediakan atau membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam pembelajaran atau di dalam sekolah tersebut. Nah, lalu tahapan yang berikutnya ada tahapan penggunaan. Nah, penggunaan di sini berarti memanfaatkan fasilitas secara efektif dan juga efisien dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tahapan selanjutnya itu ada penggunaan. Penggunaan berarti memanfaatkan fasilitas secara efektif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima ada tahapan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini berarti kita menjaga dan juga merawat agar fasilitas tetap dalam kondisi baik. Lalu yang terakhir ada tahapan penghapusan. Tahapan penghapusan ini berarti mengganti atau menghapus fasilitas yang sudah tidak layak digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, semua tahapan ini harus dilakukan secara sistematis agar pengelolaan sarana dan prasarana ini berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada peran kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan dalam administrasi sarana dan prasarana ini. Nah, dalam administrasi sarana dan prasarana, terdapat peran penting dari berbagai pihak. Ada dari kepala sekolah, nah yang dimana kepala sekolah ini berperan sebagai pemimpin dan pengelola yang mengarahkan kebijakan. Nah, sedangkan
peran dari tenaga kependidikan ini bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis dalam mendukung proses pendidikan. Kerjasama yang baik antar pihak seperti dari kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan itu sangat amat diperlukan agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai dengan efektif. Selanjutnya mengenai pentingnya administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana ini sangat penting karena yang pertama memberikan atau menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran, yang dimana dengan adanya fasilitas pembelajaran ini bisa meningkatkan kenyamanan belajar peserta didik. Lalu bisa mendukung kualitas pendidikan agar pendidikan itu atau pembelajaran di dalam suatu sekolah ini bisa mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif. Nah, tanpa pengelolaan administrasi sarana dan prasarana yang baik, sarana dan prasarana ini tidak akan memberikan manfaat yang lebih maksimal untuk dalam pendidikan atau dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Baiklah, sebagai kesimpulan, jadi administrasi sarana dan prasarana ini merupakan proses penting dalam pengelolaan fasilitas pendidikan yang meliputi perencanaan hingga penghapusan. Nah, pengelolaan administrasi sarana dan prasarana yang baik itu akan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai administrasi sarana dan prasarana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.